buah mentimun, buah tanaman. Enak dimakan, jangan dibelah. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa dengan Aisyah Abdillah. Hai guys, welcome to my video blog. Marhaban bikum fi mudawanat al-video al-qasati. Selamat datang di vlog saya. Apa kabar pian barataan? Teman-teman, saya tidak bersekolah di sekolah biasa, tetapi menjalani pendidikan homeschooling. Dalam keseharian saya, pelajaran yang paling banyak dipelajari adalah hafalan Al-Quran. Selain itu, saya juga mempelajari dua bahasa asing, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Tapi teman-teman, sebagai anak Indonesia, saya juga mempelajari bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Dan tentunya tak lupa di rumah saya diajari oleh orang tua saya untuk berkomunikasi dalam bahasa daerah, yakni bahasa Banjar. Teman-teman, dalam vlog kali ini Aisyah ingin mengajak teman-teman untuk meminta nasihat kepada para budayawan agar bagaimana kita selalu termotivasi untuk terus mencintai bahasa kebangsaan kita. Sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk memahami bahasa Arab karena kitab suci Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, serta kitab-kitab ulama zaman dulu adalah bahasa Arab. Lalu, sebagai makhluk sosial yang berhubungan dengan manusia dari berbagai negeri di dunia ini, kita sangat bagus jika bisa berbahasa Inggris, karena bahasa Inggris adalah bahasa pergaulan internasional. Namun, sebagai putra dan putri Indonesia yang mencintai tanah air dan bangsa kita, kita wajib untuk mencintai bahasa kita sendiri. Nah, bagaimana pendapat para tokoh kita? Aisyah melalui ayah Aisyah sudah menghubungi beberapa tokoh. Yuk kita saksikan apa komentar mereka. Bahasa Indonesia supaya termotivasi, artinya kita gunakan bahasa Indonesia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus cinta bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia itu adalah merupakan bahasa kebanggaan kita. Bahasa asing hanya merupakan keahlian dan juga menjadi pengalaman kita, sehingga kita tidak ketinggalan saat ada bahasa-bahasa asing nantinya. Nah, di situ bahasa asing ini sekedar untuk kita ketahui, tetapi diharapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar bisa kita terapkan dalam kehidupan kita di rumah tangga, sama teman, dan sama orang-orang di sekitar kita. Kalau kita sering menggunakan bahasa Indonesia, mudah-mudahan itu menjadi motivasi buat teman kita juga. Nah, bahasa Indonesia kita itu juga ada, di samping bahasa Indonesia ada bahasa daerah yang merupakan bahasa yang ada di tempat kita. Salah satu cara untuk memotivasi teman-teman Aisyah supaya mencintai bahasa Indonesia, ya harus dibikin bagaimana supaya bahasa Indonesia itu menjadi menyenangkan. Bagaimana supaya bahasa Indonesia itu terlihat indah. Nah, caranya dengan mendekati dunia sastra. Karena sastra itu dalam bahasa ibaratkan bunga, dia adalah kembangnya. Nah, kalau orang sudah melihat keindahan kembang, melihat keindahan bunganya, maka orang akan mencintai suatu tanaman. Demikian juga bahasa Indonesia, supaya teman-teman Aisyah generasi muda itu mencintai bahasa Indonesia, dibikinlah bahasa Indonesia itu menjadi menyenangkan. Pelajarilah sastra, bikin puisi, baca pantun, nulis artikel, karya-karya yang memiliki nilai-nilai keindahan tanpa mengurangi nilai tata bahasanya. Nah, kalau sudah begitu, insya Allah bahasa Indonesia menjadi sangat menyenangkan dan orang akan banyak termotivasi untuk mempelajari bahasa Indonesia, bahkan menggunakannya di dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Untuk adik
Aisyah, supaya bisa berbahasa Indonesia dengan baik yang benar adalah dengan sering-sering membaca artikel atau tulisan yang formal, semisal membaca koran, membaca buku, dan membaca tulisan-tulisan lain yang penulisannya ilmiah dan formal, sehingga dengan terbiasa membaca hal yang seperti itu maka akan melekat di dirinya Aisyah untuk bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar di keseharian. Saya kira begitu. Baik, nah, bahasa itu sebenarnya sangat penting sekali untuk kita, karena bahasa itu bisa mempertautkan antara manusia dan manusia lainnya, antara masyarakat dengan masyarakat lainnya, bahkan antara bangsa dengan bangsanya, dan antara yang Halik yang pencipta dan yang diciptakannya. Ya, begitu pentingnya bahasa, maka kita harus bagaimana bahasa itu kita mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena itu bahasa adalah jati diri, karena kita harus memperlihatkan bahwa kita ini orang yang beradab dengan bahasa. Kalau kita menganukan bahasa itu mempergunakan dengan secara tidak baik, maka kita bisa dianggap dengan biadab. Gitu, ya. Jadi kalau Ade Esa mau tahu pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar itu karena zaman dulu itu orang-orang itu menentukan bahasa Indonesia itu menjadi bahasa pemersatu bangsa itu susah, karena orang-orang zaman dulu itu setengah mati mau membuat atau mensahkan bahwa bahasa Indonesia ini menjadi bahasa yang bisa dipakai untuk komunikasi se-Indonesia itu sulit gitu. Nah, jadi dengan cara itu kita juga salah satu cara untuk menghargai pahlawan-pahlawan di masa lalu, yang dimana kita juga bisa berbahasa Indonesia dengan baik, dan tentunya masih boleh untuk belajar bahasa-bahasa yang lain, tapi jangan lupa untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia ketika kita berada di Indonesia, kurang lebih gitu. Oke? Nah, demikian teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman juga termotivasi untuk mencintai bahasa negeri kita sendiri. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu vlog dari Aisyah ya. Atas perhatian teman-teman, Aisyah ucapkan terima kasih, syukron, thank you, 감사합니다, arigatou gozaimashita, matur nuwun. Jangan kada ingat hadangi video Aisyah yang lain lah. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.